Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul biaya modal. Dengan dosen pengampu, Ibu Sondang Aida Silalahi, SE MSI. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Sri Monika Wulandari Burtadigan sebagai moderator, Mareta Wartamanalu sebagai penyaji kedua, dan Nantina Yudita Mendrova sebagai penyaji ketiga. Selanjutnya, adapun poin-poin yang akan kami bahas pada materi biaya modal ini. Yang pertama, pengertian biaya modal. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan biaya modal. Yang ketiga, asumsi-asumsi modal biaya modal. Yang keempat, biaya hutang. Yang kelima, biaya modal saham preferen. Yang keenam, biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Dan yang ketujuh itu ada biaya modal keseluruhan. Baiklah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting dengan alasan yang pertama, untuk memaksimalkan nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya yang termasuk biaya modal diminimalkan. Yang kedua, untuk keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan untuk estimasi tentang biaya modal. Dan yang terakhir, untuk keputusan-keputusan lain seperti leasing, modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Biaya modal ini merupakan rata-rata biaya dana yang akan dihimpun untuk melakukan suatu investasi. Dapat pula diartikan bahwa biaya modal merupakan suatu perusahaan adalah bagian atau suku rate yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memberi keputusan kepada para investor pada tingkat risiko tertentu. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang menentukan biaya modal. Yang pertama, keadaan-keadaan umum perekonomian. Yang kedua, daya jual saham suatu perusahaan. Yang ketiga, keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat oleh manajemen. Dan yang terakhir, besarnya pembiayaan yang diperlukan. Selanjutnya ada asumsi-asumsi model biaya modal. Yang pertama, resiko bisnis bersifat konstan. Artinya di sini resiko bisnis itu merupakan potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi. Yang kedua, biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki resiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Yang ketiga, resiko keuangan bersifat konstan. Artinya resiko keuangan didefinisikan sebagai peningkatan varians return atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Dan yang terakhir, kebijakan dividen bersifat konstan. Artinya asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenan dengan kebijakan dividen perusahaan. Selanjutnya ada materi biaya hutang. Biaya hutang dapat didefinisikan sebagai bagian yang harus diterima dari suatu investasi agar tingkat hasil minimum para kreditor terpenuhi. Jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai sarana untuk memperoleh dana dari hutang jangka panjang, maka biaya hutang adalah sama dengan KD atau yield to maturity atau YTM, yaitu tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham atau pembeli obligasi. Nah, dalam menghitung biaya hutang ini terdapat dua metode, yaitu metode biaya modal dari hutang jangka pendek dan biaya modal dari hutang jangka panjang. Nah, untuk yang pertama itu kita masuk ke dalam contoh biaya modal dari hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ini seperti hutang perniagaan, hutang wesel, dan kredit bank. Contohnya misalkan cash diskon yang hilang selama 1 tahun sebesar 5 juta dan hutang perniagaan rata-rata sebesar 50 juta. Maka dalam mencari modal sebelum pajaknya, caranya dengan cash diskon yang hilang selama 1 tahun dibagi dengan hutang perniagaan rata-rata, yaitu 5 juta dibagi 50 juta dikali dengan 100%, maka didapat biaya modal sebelum pajaknya itu 100%. Misalkan pajaknya itu 40%, maka dalam mencari biaya modal sesudah pajak yaitu 10% biaya modal sebelum pajaknya tadi dikalikan dengan 100% dikurang dengan misalkan tadi pajaknya 40%, maka kita dapat biaya modal sesudah pajak itu sebesar 60%. Baiklah, contoh yang kedua itu misalkan bank memberi kredit jangka pendek sebesar 100 juta dengan bunga 2% per bulan selama 8 bulan. Syarat aktiva yang dijadikan jaminan harus diasuransikan selama umur kreditnya dengan premi asuransi sebesar 5 juta. Maka dalam mencari uang yang diterima dari bank, rumusnya pinjaman dikurang dengan bunga 8 bulan ditambah dengan premi asuransi. Nah, pinjamannya tadi diketahui di soal yaitu 100 juta dikurang dengan bunga pinjaman selama 8 bulan yaitu 16 juta. Didapat dari 100 juta dikalikan dengan 2% dikalikan dengan 8 bulan pinjaman ditambah dengan terus dalam mencari premi asuransinya itu dikatakan di soal premi asuransinya itu yaitu sebesar 5 juta, maka dapatlah hasilnya uang yang diterima dari banknya itu sebesar 79 juta. Untuk beban sebenarnya yang ditanggung peminjam yaitu sebesar 21 juta didapat dari 179 juta, maka hasilnya 21 juta. Jadi biaya kredit sebelum pajaknya itu beban yang sebenarnya ditanggung oleh peminjam
dibagi dengan uang yang diterima oleh bank, dikali dengan 100%, yaitu 21 juta dibagi 79 juta dikali 100%, maka jumlah biaya kredit sebelum pajaknya itu yaitu sebesar 26 juta. Untuk biaya kredit per bulannya itu sebesar 26% dibagi dengan 8 bulan, maka biaya kredit per bulannya itu didapat sebesar 3,25%. Misalkan tingkat pajaknya itu 25%, maka biaya modal sesudah pajaknya itu 3,25% dikali 100% dikurang dengan 25%, yang dimana 25% itu kita misalkan tingkat pajaknya. Maka dapatlah biaya modal sesudah pajak itu sebesar 2,43% per bulan. Selanjutnya ada biaya modal jangka panjang. Biaya modal jangka panjang ini merupakan biaya modal dengan memperhitungkan jumlah neto yang diterima dengan pengeluaran kas yang terjadi karena penggunaan dana tersebut. Contohnya, obligasi dikeluarkan dengan nominal per lembar sahamnya itu 100 juta dan umurnya itu sebesar 10 tahun. Maka hasil penjualan neto yang diterima adalah 97 juta dikurang dengan bunga obligasi 4% per tahun. Yang ditanyakan berapa cost of bondnya. Yang pertama, dana rata-rata selama 10 tahun itu mencarinya 100 juta, yaitu obligasi yang dikeluarkan per lembar nominal saham itu ditambah dengan hasil penjualan neto yang diterima dibagi 2, yaitu 100 juta ditambah 97 juta dibagi 2, maka hasilnya 98,5 juta. Yang kedua, selisihnya dialokasikan untuk 10 tahun, yaitu 3 juta dibagi 10 tahun, maka hasilnya 300.000 untuk bunganya. Nah, ditambah dengan bunga. Nah, untuk mencari bunganya itu 4% dikali 100 juta sama dengan 4 juta per bulannya. Maka beban per tahunnya yaitu 4 juta ditambah 300.000 sama dengan 4,3 juta. Untuk yang ketiga, untuk menghitung biaya rata-rata per tahun, caranya 4,3 juta yaitu beban per tahunnya dibagi dengan dana rata-rata selama 10 tahun dikali dengan 100%, yaitu 4,3 juta dibagi 98,5 juta dikali 100%, maka didapat hasilnya 4,4%. Yang keempat, misalkan tingkat pajaknya itu 25%, maka biaya modalnya dengan mencari biaya modalnya dengan cara biaya rata-rata per tahun dikali dengan 100% dikurang dengan tingkat pajak, yaitu 4,4% dikali 100% dikurang 25%, maka didapatlah biaya modalnya itu sebesar 3,3%. Biaya modal saham preferred atau cost of preferred stock. Biaya saham preferred adalah sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferred, di mana ini dapat dihitung dengan rumus KP sama dengan DP per PN. Dengan keterangan KP adalah biaya saham preferred, DP adalah dividen saham preferred, dan PN adalah harga saham preferred bersih yang diterima atau harga setelah dikurangi flotation cost. Biaya penggunaan dana dari penjualan saham preferred atau cost of preferred stock dihitung dengan membagikan dividen per lembar saham preferred atau DP dengan harga neto atau net price yang diperoleh dari penjualan saham preferred per lembarnya. Contoh, suatu perusahaan mengeluarkan saham preferred yang baru dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar dan dividen sebesar Rp600. Penjualan neto saham tersebut sebesar Rp9.000 per lembarnya. Nah, berapa biaya modal saham preferred? Nah, jawabannya itu biaya modal saham preferred DP per PN, yaitu 600 per 9.000 sama dengan 6,67%. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri atau biaya ekuitas, atau kadang-kadang disebut biaya modal saham biasa saja. Biaya modal ekuitas merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Nah, ini dapat dihitung dengan rumus RS sama dengan D1 per P 0 ditambah G, di mana RS adalah biaya modal ekuitas, D1 adalah dividen saham yang diharapkan pada tahun pertama, P0 adalah harga saham saat ini, dan G adalah tingkat pertumbuhan. Nah, yang pertama adalah biaya laba ditahan atau cost of return earning. Biaya laba ditahan adalah sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang bersangkutan. Dasarnya adalah prinsip opportunity cost. Jika laba tidak ditahan, laba tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Jika laba tersebut ditahan, berarti pemegang saham menginvestasikan kembali laba yang menjadi haknya ke perusahaan atau blowback fund. Nah, ada 3 cara menaksir biaya modal laba ditahan, yaitu yang pertama dengan pendekatan CAPM, di mana KS bunga bebas risiko ditambah premi risiko dengan simbol KS sama dengan KRF ditambah BI atau KM dikurang KRF. KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan I, KRF adalah bunga bebas risiko, KM adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pada portofolio pasar, dan BI adalah beta saham perusahaan I. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan discount cash flow. Model yang digunakan untuk estimasi adalah Gordon Model dengan rumus PO sama dengan D1 per KS dikurang G, maka KS sama dengan D1 per PO ditambah G, yang dimana D1 adalah dividen akhir periode, P0 adalah harga saham awal periode, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Nah, pendekatan yang ketiga itu pendekatan bond yield plus risk premium. KS sama dengan tingkat keuntungan obligasi perusahaan ditambah premi risiko. Biaya saham biasa baru atau cost of new common stock. Biaya modal saham biasa baru biasanya lebih tinggi dari biaya modal laba ditahan. Karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi atau flotation cost, biaya emisi akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham.
Dengan ini pendekatan bond yield plus risk premium dapat dihitung dengan KSB sama dengan D1 per PO dalam kurung 1 dikurang VC ditambah G. Dengan keterangan KSB adalah biaya saham biasa baru dan VC adalah flotation cost. Dan yang ketujuh itu ada biaya modal keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dan seluruh jenis modal yang digunakan. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda, maka untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Sebagai unsur penimbangannya adalah proporsi dana bagi setiap jenis atau sumber modal yang digunakan dalam investasi proyek tersebut. Weight average cost of capital. Jika pembiayaan suatu investasi berasal dari berbagai sumber pendanaan, maka biaya modal dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang. WACC sama dengan WD kali KD dalam kurung 1 kurang TAX ditambah WP kali KP tambah WS kali KS atau KSB. Sebagai contoh, di sini ada contohnya, hutang jangka panjang sebesar 60 juta, biaya penggunaan modalnya sebesar 6% sebelum TAX, dan sumber modal pada saham preference sejumlah 10 juta dan biaya penggunaan modal sebesar 7%. Sumber modal pada modal sendiri itu sebesar 130 juta dan biaya penggunaan modalnya itu sebesar 10%. Dan jumlahnya itu 200 juta. Tingkat pajak perseroannya 25%. Nah, berapa biaya modal rata-ratanya? Biaya modal hutang setelah pajak sama dengan 6% dikali 100% dikurang 25% hasilnya 4,5%. Selanjutnya ada marginal cost of capital. Marginal of capital adalah biaya memperoleh rupiah tambahan sebagai modal baru. Pada umumnya, marginal cost of capital akan meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan modal. Pada umumnya, perusahaan akan menggunakan laba ditahan untuk menambah modal baru, menerbitkan saham biasa baru. Dengan demikian, diperlukan suatu titik di mana kebutuhan modal sendiri harus dipenuhi dengan penjualan saham biasa baru. Titik di mana marginal of cost of capital naik sering disebut breakpoint. Dari breakpoint itu sama dengan jumlah laba ditahan per bagian modal sendiri dalam struktur modal. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil itu, biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preference, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanani suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Perhitungan biaya penggunaan modal sangatlah penting dengan alasan yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal yang diminimalkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Dan yang ketiga, keputusan-keputusan nilai seperti leasing, modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal.